banyak pendapat yang menarik bro terhadap pasar saham domestik kita. Jadi banyak yang tanya ke kita, padahal kita kan ahlinya di kripto ya. Ya, Tapi banyak sekali yang lempar pertanyaan bagaimana, kenapa saham itu turun? Jawabannya sederhana. Semua sekuritas asing itu cuma punya satu tombol bro. Tombol itu sell namanya. Ya. ya, Jadi kalau kita lihat semua broker asing, mereka semua keluar. Dan itu butuh kayak 6-7 broker lokal untuk nampungin. Sedangkan orang-orang yang bermain di bidang pasar modal dari lama saja, banyak yang udah mulai bersih-bersih barang bro untuk sekarang. Kenapa? Karena potensi drawdown-nya menurut mereka itu masih akan signifikan. Karena ini belum fully ke reflect bro ke market ya. Di saat asing itu cabut banyak, lokalnya bergejolak. Menurut saya kalau misalnya kalian mau beli-beli saham, ya carilah memang yang punya earnings yang bagus ya bro ya. Yang secara bisnis itu memang ya. solid, fundamentalnya kuat. Lu nggak bisa cari kayak goreng-gorengan orang mau ngomong sahamnya konglomerat dan lain-lain yang floatnya kecil. Karena itu ya kemarin kan gue bahas sama Bang Sandi di sini itu nggak investable sebenarnya ya. Kecuali kalian mau jatuh dan kebakaran atau mau terima kencingnya influencer juga boleh. Tapi ada saatnya memang ada hujan emas, tapi ada saatnya memang hujan kencing. Jadi kalian harus bisa beda nih. Kuning kan sama kuningan. Tapi satu kuning itu bisa emas, satu bisa kenanya hujan kencing. Jangan lu kenanya hujan kencing. Kalau lu dapat saham fundamental bagus, lu bisa dapat hujan emas. Tapi menurut gua justru ya, ini gua ambil contrarian take ya. Di saat semua orang takut itu biasanya ada kesempatan luar biasa. Ya. Apakah kemungkinan market Indo akan rebound dalam waktu 3-5 tahun? Mungkin saja. Iya. Karena kayak Bro Kakak bilang, kan kadang analis juga bisa salah on the long term. Ini kan semua konsensus voting kan. Market tuh mesin voting. Jadi mereka semua voting bahwa sekarang itu lagi jelek. Tapi belum tentu 3 tahun lagi Indonesia tuh ekonominya masih jelek. Gitu. Jadi buat kalian yang memang punya conviction untuk betting di local market sekarang, carilah menurut gua top 5, top 10 yang masih punya fundamental kuat. And I think bakal rebound bro, menurut gua. Iya, karena kalau kita lihat ya chart dari IHSG sendiri pun juga Boleh bro kita bahas IHSG dulu. ini harusnya ya bro. Kenapa jadi kita yang harus bahas semuanya bro Anji? Kita ini retest 2 major trend line ya. Pertama trend line dari crash 2008 dan kedua trend line dari crash COVID. Ya. Ini kan 3 major crash ya. Crash 2008 ya waktu itu housing bubble yang memberikan ya efek yang luar biasa negatif dan kemudian ini crashnya COVID nih ya Maret 2020 dan ini sekarang nih crash di IHSG per kondisi hari ini. Jadi harusnya ya not trying to bet ya tapi maybe ya the bottom is in. Ya. Kalau kita ngomongin equity lokal ya bukan berarti kita ya nyarankan beli atau apa. Tapi kalau kita lihat data historis ya harusnya ya di sini tuh udah slowly ya. Karena ini pun juga area konsolidasi di 2021. Betul. Ya. Kita menguji trend line 2 krisis sebelumnya. Jadi ini pun levelnya krisis ya. Krisis COVID dan juga krisis di 2008 ya. Harusnya IHSG di sini udah mulai very ya oversold kita ngomongnya. Dan ya kita juga lihat lah stokastiknya juga udah di dalam area yang mana harusnya kita ngomong ya harusnya ada bounce ya. Harusnya ya bro ya. Harusnya ada bounce. Di level-level dikit lagi dia masuk ke area untuk bouncing sendiri. Yes. Dan teman-teman gini loh, kita tuh ngajarin kalian kripto, ngajarin kita financial market itu kita tuh kita actually aset agnostik. Kita cuma cari yang memang bisa kasih kita return paling tinggi. Dan menurut kita di cycle ini ya Bitcoin akan still melakukan higher high ya bro ya. Yeah. Nanti di pertengahan tahun. Karena gini kan, orang ngomongin saham digebukin, kripto pun juga nggak senaik 2021. Betul. Tapi kalau kita lihat chartnya gold, kalian ini kalah trading sama mak kalian sendiri. Betul. Ya. Kita gold per detik ini all time high lagi ya di 3.000 ini US dollar per ounce. 5 tahun terbaik bro, selama mungkin 20 tahun dari aset ini. Yeah. Kita lihat kalau tarik panjang 20 tahun ini 5 tahun terbaik ya. Yes. Jadi gold itu kalau kalian lihat beritanya, kita juga ada satu teman yang dia nggak suka ribet. Jadi waktu kayak ngobrol-ngobrol kan, ada yang beli saham turun 35%. Gua kripto juga overall porto dari Januari turun sekitar 20%. Nah orang ini yang pegang gold, dia cuma benar-benar tabungnya emas batangan bro. Ya. Dia outperform semuanya. Jadi kayak dia bilang kayak gua nggak relate gitu. Gua nggak relate sama kalian ngomongin lu rugi di saham, lu rugi di kripto. Gua nggak relate. Karena kadang ada di kondisi makro tertentu yang di saat gold naik. Tapi gold rally ini membuat gue sedikit agak takut. Karena berarti gold rally. Gold itu kan market cap 20 triliun Ya lebih. berarti keadaan moneternya lagi nggak
Yes. baik-baik aja kan. Dan berarti yang beliin gold dalam jumlah besar itu tidak mungkin individu, tapi ini pasti gerakan yang dipicu oleh bank-bank sentral besar. Setuju. Nah, dari gerakan yang dipicu oleh bank-bank sentral besar ini, problemnya adalah apa? Berarti kondisi moneter sekarang sedang tidak baik-baik aja, bro. Berarti Cina tahu ekonomi lagi melemah. US pun tahu, makanya mereka hoardingnya. Sebenarnya hoarding paling besar Cina, bro. Cina yang buy up all the gold, jadi makan naik. Iya. Ini tuh selalu mirip, tiap kali gold naik, itu biasa ada krisis berkepanjangan, itu yang gue Atau gak perang. suka. Atau perang. Iya. Ya, Karena kita nggak mau berharap perang kan? iya, kita pun juga harus memang belajar dari orang yang lebih pinter ya. Iya. Kalau kita lihat juga one of China darling juga ya, Ray Dalio kan udah ini ya. Bridgewater udah convert ya most of them aset di Gold. Desember 2024 semua ke gold ya. Iya. Kita udah pernah bahas ya di margin call invest in sebelum-sebelumnya. gold and Bitcoin ya, rather than debt asset. Iya. Bahkan Ray Dalio nggak ngomong equity ya di sini, nggak ngomong properti, tapi masih ada ya ngomong Bitcoinnya di sini. Karena kalau kita ngomong ya Bitcoin is digital gold ya, dimana Desember 2024 ya, ya itu lumayan lah ya di sini ya, di bottom ya, short term bottom ya, dan ya udah naik 19% loh ya gold dari Ray Dalio bikin call ya. Karena kita yakin juga ya pasti dia akumulasinya juga jauh lebih lama. Dan kalau kita bandingin ya mungkin chartnya Bitcoin dengan gold, karena Bitcoin pun juga kita bilang nggak bisa di-fade juga ya, Bitcoin kan juga emas digital ya. Betul. Dan dengan recognition yang dimiliki ya oleh Bitcoin saat ini ya memang nggak apple to apple ya, tapi kalau kita bandingin Bitcoin dengan gold ya mungkin lebih ke ini ya, apple to orange ya. Ya. Karena nggak ini apa. Nah, Bitcoin pun juga kalah ya. Kalau kita lihat per 1 Januari 2025 ya, Bitcoin ini drop ya 15,5%, Yes. ya lebih bahkan Sedangkan gold 17%. Sedangkan di titik yang sama gold ini naik 7,79%. Jadi semua liquidity ya being stuck to gold ya. Mungkin kita lihat ya weekly chartnya ya. Dan nah ini tambah jelas. Plus mungkin satu tambahan kita lihat S&P ya. S&P mungkin kita kasih warna merah ya. Masih agak di mirip sini. pergerakannya sama Bitcoin yang kita lihat. Nah, S&P sama kayak Bitcoin. Jadi di tahun 2025 ini satu aset yang outperform every single thing Gold. itu gold. Ya. Ya, S&P turun, oke, memang nggak sekencang Bitcoin turun 5%, Bitcoin turun 15%, ya. Karena itu jauh lebih volatile dari equity, tapi gold ini naik 11%. Jadi ya congratulations ya buat teman-teman yang ya mungkin saya rasa kayak milenial kayak nggak ada yang invest di gold ya. Orang-orang tua ya. Orang-orang tua. Kayak emak Boomer. gue ya. Emak gue outperform gue. Karena dia dari duit yang gue kasih dia beliin gold. Bener. Jadi gue karena outperform sama emak gue sendiri. Kalau nonton. Keren. Iya. Tapi Gue kalah loh. Kalah gue. satu hal ya yang harus kita ambil pelajarannya. Kenapa misalkan orang-orang tua kita bisa invest di gold? Kalau mereka ditanya apakah mereka bakal tahu gold naik tahun Enggak. ini? Jawabannya enggak. Tapi kenapa mereka invest itu? Karena mereka pasti jawabannya satu. Ya karena saya udah beli itu bertahun-tahun yang lalu. Udah tahu, udah kenal. Udah. Itu namanya Lindy effect. Iya. Semakin lama sesuatu aset, kemungkinan kedepannya banyak yang lebih beli itu lebih banyak. Itu Lindy effect namanya. Ya jadi ya nggak bisa kita salahin juga ya. Karena ya kalau kita ngomong ya buku Psychology of Money itu juga menjelaskan bro. Kita nggak bisa ngerubah behavior seseorang yang tahu itu udah cukup lama ya. Karena mungkin kalau kita jelasin ke orang umur 40-an, ke om saya, ya mereka taunya investnya mungkin saham. Iya. Masih nggak mau ke Bitcoin, ke kripto nggak mau. Karena ya mereka kayaknya di era 2000 awal karena itu. Betul. Ya, sama juga nanti Yang anak kita properti mungkin juga sama. anak kita mungkin juga ntar Beda punya lagi. beda lagi Iya. ya. Jadi selalu ada masanya ya. Betul. Orang ada masanya. Setiap aset ada masanya.